Cakupan Serat Centini adalah sangat luas, berkaitan dengan budaya Jawa kisaran abad ke-16 sampai ke-17. Ketika kejadian cerita ini berlangsung, sebagian besar cerita adat istiadat, kepercayaan mungkin sudah tidak ada lagi pada masa sekarang. Tapi juga sebagian besar masih hidup di kalangan masyarakat Jawa, terutama di pedesaan. Tempat-tempat yang dilalui oleh Jayang Resmi, Jayang Rono, dan Niken Rencang Kapti bisa dijadikan referensi arkeologi karena sebagian besar adalah candi-candi dan peninggalan kerajaan Jawa di masa lalu. Mungkin candi-candi ini masih ada, mungkin juga sudah tidak ada. Yang pasti, gunung-gunung dan desa-desa yang dilewati sebagian besar masih ada sampai saat ini dengan nama yang masih sama. Contohnya ketika Jayang Resmi melihat tulang-tulang besar di Gunung Pandan, ada kemungkinan tulang-tulang besar ini adalah tulang-tulang binatang purba zaman prasejarah. Ketika melewati Dandang Gilo atau mungkin kisaran sekitar Cepu, ada sumber minyak tanah. Kemungkinan tempat ini mengandung sumber minyak mentah. Sedangkan cerita yang ada di jilid 1 ini kemungkinan masih hidup atau masih ada sampai saat ini, yaitu cerita ular Joko Linglung asal muasal air asin Kuwu, cerita Ki Ageng Selo yang menangkap petir dan papalinya, lalu cerita Sri Sadono asal mula ada padi, cerita tokoh-tokoh pewayangan yang ada di Wayang Purwo, adat istiadat yang berkaitan dengan penanggalan Jawa, hari-hari baik, buruk, perhitungan selamatan orang meninggal, dan lain sebagainya. Pada umumnya, saat ini sudah dikompilasi menjadi buku primbon atau Atasadur Ada Makna. Banyak kalangan masyarakat Jawa, walaupun sudah beragama Kristen ataupun Islam, masih menggunakannya. Bahkan saat ini ada yang menawarkan jasa perhitungan berdasarkan primbon Jawa untuk hal-hal tertentu melalui SMS ataupun telepon seluler atau dalam media jasa internet, Facebook, dan yang lain sebagainya. Sedangkan adat istiadat yang bersifat khusus seperti pembuatan keris, tombak, ukuran berbagai bagian rumah, dan condro sengkolo hanya dipelajari oleh para ahli yang berkecimpung dalam hal bidang tersebut. Saat ini masih ada empu pembuat keris, tombak, jenis senjata, yang lainnya. Ahli bangunan pembuatan rumah joglo, keduanya sudah ada teknik dan hitungannya sejak ratusan tahun yang lalu. Condro sengkolo adalah sifat-sifat angka dimulai dari angka 0 hingga 9. Setiap angka bisa diterjemahkan menjadi kata-kata yang tepat dan sesuai yang memiliki nilai angka masing-masing. Biasanya dibuat untuk merangkai kalimat pendek sesuai kejadian tahun tersebut yang perlu diingat oleh pembuat kitab tersebut. Contohnya Pekso Suci Sabdo Haji yang menunjukkan angka tahun 1742 tahun Jawa atau 1814 Masehi, yaitu tahun yang menunjukkan di mana Serat Centini ini ditulis. Kalau dibedah maka akan seperti ini. 1 atau Ji memiliki angka 1. Perintah berarti memiliki makna 7. Pekso atau yang memiliki arti mendesak memiliki angka 2. Sedangkan suci yang memiliki arti maksud baik memiliki angka 4. Karena itu jika digabungkan maka akan menunjukkan angka tahun 1742 tahun Jawa.
Untuk bisa membuat Candro Sengkolo harus menguasai sifat kata-kata sesuai nilainya, dari 0 hingga 9. Memang cukup rumit dan hanya beberapa yang bisa atau masih menguasai ilmu ini. Mungkin kedepannya saya akan membahas tersendiri tentang Candro Sengkolo ini. Sedangkan pengetahuan spiritual, banyak kajian-kajian atau buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan ilmu-ilmu spiritual yang bicarakan dalam setiap jilid Serat Centini. Dikarenakan masyarakat Jawa senang dengan pembahasan tentang sangkan paraning dumadi atau asal-usul kehidupan. Dalam bentuk pembicaraan tasawuf, banyak juga serat yang berupa tembang mocopat yang memberi nasihat agar kita menjalani ataupun meneladani kehidupan yang berbudi luhur. Yang disebutkan dalam Serat Centini jilid 1 adalah, yang pertama adalah Serat Nitisuri yang merupakan karangan Pangeran Karangayam dari Pajang yang selesai ditulis pada tahun 1612, yang berisi nasihat agar berbudi luhur dan menggambarkan tingkah laku yang tergolong nista, madya, dan utomo. Yang kedua adalah Waringin Sungsang, adalah cerita simbol asal-usul kehidupan dan jalan kematian. Pada saat roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun memberi hidup pada manusia adalah mudah, tapi waktu mau kembali lagi yang mempengaruhi manusia, menjadi hambatan untuk roh kembali ke akar kehidupan yang mengarah ke atas. Kecuali dengan usaha yang tak kenal lelah, fokus pada keseimbangan menuju ke akar kehidupan yang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada 4 cara bertapa atau 4 cara tirakat, atau sebutannya adalah catur sembah, yang termasuk di dalamnya adalah Anarimo, Geniro, Banyuiro, lalu Meluat. Yang dimaksudkan di sini adalah Anarimo adalah menerima kasih sayang, yang berarti menerima apapun yang terjadi sesuai dengan takdir ilahi. Yang kedua adalah Geniro, yaitu menghindari diri dari rasa amarah. Yang ketiga Banyuiro, yang merupakan pandai menyesuaikan diri seperti aliran air. Dan yang terakhir adalah Meluat, atau memendam semua hal yang membanggakan diri agar tidak menganggap dirinya paling benar dan bersikap andap asor. Lalu pengetahuan selanjutnya ada di langit Sabto atau langit 7, adalah tingkatan roh menuju kesempurnaan, roh jasmani, roh nabati, roh nafsani, roh rohani, roh nurani, roh rabbani, dan roh kapi. Itu merupakan lingkup dari langit Sabto atau langit 7. Lalu ada sifat 20 atau sifat 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan yang ada pada Serat Centini jilid 1. Kesimpulannya adalah pada abad 16-17, pedalam Jawa banyak para orang yang luhur, hidup menyepi dan menguasai berbagai disiplin ilmu sebagai kekayaan beragam budaya, baik budaya asli yang berumur sangat tua maupun budaya akibat penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Satu sama lain hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Barangkali saat itu juga masih begitu kalau kita berbicara masyarakat di pedesaan yang masih lekat dengan budayanya dan tidak terlalu bersinggungan dengan pengaruh budaya barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Serat Centini jilid 1, dan ke depan akan dilanjutkan dengan kisah dari Giri Kedaton, yaitu Babat Giri.